Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini kelasnya bagaimana? Sudah bersih? Sudah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembiasaan hari ini, marilah kita membaca surah Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, kalimat tarji. Kalimat tarji itu bunyinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pembelajaran ini penting sekali. Karena apa? Karena nanti kalau kita menghadapi suatu peristiwa, misalnya ada orang jatuh, ada orang meninggal, ada orang sakit, maka kita mengucapkan kalimat tarji yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Pembelajaran minggu kemarin kita mempelajari tentang apa, sayang? Tentang kisah Nabi yang di Raja. Oke. Itu menunjukkan Nabi Ibrahim dibakar dan Nabi Ibrahim tidak takut, tetap iman pada Allah. Itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim mempunyai sikap teguh pendirian. Oke. Anak-anak, nanti pembelajaran kita setelah melihat video pembelajaran saat melakukan atau saat mengucapkan kalimat tarji. Ya, Nak ya. Kemudian anak-anak tanya jawab. Setelah tanya jawab, kita bersama tanya jawab. Baru kita melaksanakan pretest dan melaksanakan pembelajaran yang lain. Oke. Sekarang siap pretest ya anak-anak ya? Halo sayang. Oke, kita pretest. Perhatikan. Di Google Form, iman adalah kita harus percaya kepada para rasul atau nabi. Ada 124.000 nabi yang diutus Allah. Tetapi yang wajib diketahui adalah 25 nabi. Nabi belum tentu rasul, tetapi rasul sudah tentu nabi. Apakah Nabi Ibrahim itu rasul? Siapa yang bisa menjawab sayang soal pertama? Saya. Benar. Anak-anak, kalimat tarji ya itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157, yaitu menceritakan atau mengajarkan tentang bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang apabila mendapat musibah itu mengucapkan kalimat tarji, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan orang seperti itu sama Allah diberi kabar gembira, yaitu akan mendapat ampunan dari Allah, mendapat rahmat Allah, dan mendapat petunjuk. Ya, jadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 155 disebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basiris sabirin. Ya anak-anak, perhatikan. Ini adalah gambar orang apa sayang? Gambar kebakaran dan gambar kecelakaan. Di gambar ini, ketika kita mendapati ini, maka kalimat yang wajib kita ucapkan adalah kalimat tarji, yaitu bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu juga dengan kalau ada orang yang meninggal, ada orang yang jatuh, itu juga mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
lihat seberapa jauh lemparanku. 1, 2, 3. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, siapa yang mati ya? Oh Faiz, kalau ayah mengucapkan kalimat tarji bukan berarti hanya ketika ada orang yang meninggal. Kalimat tarji adalah kalimat penyerahan diri kepada Allah yang berbunyi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya akan kembali. Kalimat ini merupakan wujud penyerahan diri kepada Allah. Kita dapat mengucapkan kalimat itu saat ada orang meninggal, misalnya peristiwa kecelakaan, mendapatkan berita sedih, itu bisa mengucapkan kalimat tersebut. Terus ketika kejadian yang mengagetkan dan terjatuh ataupun terpleset. Oh, begitu ya. Bu, emang sabda Rasulullah atau firman Allah yang mengenai kalimat tarji itu seperti apa? Nah, Allah berfirman agar membaca kalimat tarji ketika tertimpa musibah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ada di Al-Quran ya Bu ayatnya? Iya, ada di surat Al-Baqarah ayat 156. Oh gitu ya, oke lah. Habis ini Faiz akan membaca kalimat tarji ketika mendapatkan musibah atau yang lain. Nah, gitu kan mantap bro. Nah, teman-teman semuanya, apakah sudah membaca kalimat tarji ketika tertimpa musibah? Atau malah marah-marah? Hehehe. Semoga tidak ya. Amin. Baiklah anak-anak ya, pembelajaran berikutnya yaitu tanya jawab. Anak-anak boleh bertanya ya. Oke, siapa yang bertanya sayang? Saya Bu, apakah kalau mengucapkan kalimat tarji berarti kita orang yang sabar? Ya, apakah kalau kita mengucapkan kalimat tarji berarti kita orang yang sabar? Siapa yang bisa menjawab sayang? Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ya, bagus sekali. Sekarang anak-anak dibagi Bu Ella ya. Kita berdiskusi. Yang putri bagian putri, yang putra bagian putra. Berarti ada 2 kelompok. Kita anak-anak berdiskusi membuat drama kapan, saat kapan, dalam peristiwa apa kita mengucapkan kalimat tarji. Ya, silakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah anak-anak ya, kita sudah mempelajari kalimat tarji, sudah melihat video pembelajaran, sudah melihat dasar. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar tentang kalimat tarji yang ada di dalam surat Al-Baqarah 155, 156, 157 bahwa orang. Baik anak-anak, kita sudah belajar tentang kalimat tarji ya. Sekarang mari kita simpulkan. Bagaimana kesimpulannya? Yaitu bahwa kalimat tarji itu ada di mana sayang? Di surah Al-Baqarah ayat berapa nak? 155, 156 dan 157 bahwa orang yang mengucapkan kalimat tarji ketika dalam musibah itu berarti orang yang apa sayang? Orang yang sabar. Itu kata Allah loh. Orang yang sabar. Dan orang yang sabar itu akan mendapat kabar gembira dengan mendapat ampunan dari Allah, mendapat rahmat Allah, dan mendapat
dan mendapat pahala dari Allah dan mendapat petunjuk dari Allah. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, hari ini, apa nak yang ada di dalam perasaan anak-anak? Bagaimana pelajaran hari ini, sayang? Senang, benar senang. Benar, senang. Barangkali Bu Ella terlalu cepat menjelaskannya? Tidak, oke. Anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak dapat tugas dari Bu Elo, ya, yaitu menulis kembali surah Al-Baqarah ayat 155, 156, dan 157 beserta artinya. Siap ya sayang ya? Siap. Oke, jadi sudah kita pahami ya sayang ya, bahwa kalimat tarji itu bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan orang yang dapat musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah orang yang sabar. Orang yang sabar itu sama Allah dikasih petunjuk, dikasih rahmat, dan dikasih ampunan. Oke, sekarang kita post-test dulu ya sayang ya. Perhatikan slide di depan post-test ya. Dalam kalimat thayyibah ada beberapa kalimat. Ada kalimat hamdalah, kalimat basmalah, kalimat tarji, dan lain-lain. Yang semuanya dapat diucapkan dalam waktu dan kondisi yang berbeda. Maksud yang terkandung dalam kalimat tarji adalah pengakuan dengan setulusnya bahwa manusia akan... Ya Bu. Ya Mas Riki, silakan dijawab. Saya Riki ingin menjawab. Kembali kepada Allah, Bu. Ya, betul sekali Mas Riki, pintar ya. Jadi jawabannya adalah kembali kepada Allah. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini rasanya sudah cukup ya sayang ya. Tugasnya jangan lupa tetap jaga kesehatan biar tidak sakit. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.